Puji Tuhan, sore hari ini mari kita sama-sama buka di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-13. 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-13. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pernyataan umum adalah pernyataan Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup. Melalui peristiwa seperti halnya matahari yang terbit, matahari yang tenggelam, panas di siang hari, malam di waktu malam, ya panas di siang, lalu kemudian gelap di waktu malam. Adalah hujan, adalah hal-hal yang Tuhan pakai untuk menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang hidup kepada semua umat manusia. Ya, demikian pula halnya jika Tuhan izinkan satu masa, satu waktu di mana itu boleh dikatakan seperti kemarau yang berkepanjangan, musim hujan yang tidak habisnya. Itu juga adalah satu keadaan yang Tuhan nyatakan untuk boleh manusia melihat keberadaannya. Dan kita tahu bahwa pernyataan-pernyataan umum ini tidak hanya orang percaya, tetapi orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun juga mengalaminya. Di samping Tuhan izinkan ada perkara-perkara yang khusus terjadi dalam kehidupan orang percaya, ya, yang Tuhan izinkan terjadi untuk orang percaya boleh melihat akan kemuliaan, kasih dan kemurahan yang daripada Tuhan. Dan seringkali ketika situasi-situasi sulit itu terjadi dalam kehidupan manusia, ternyata tidak semua orang menanggapi bahwa masalah dan persoalan itu sebagai sesuatu bagian dari yang Tuhan izinkan terjadi. Sehingga mereka melihatnya itu sebagai sebuah musibah, melihatnya sebagai malapetaka, melihatnya sebagai sebuah kehancuran yang terjadi di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu hal yang harus kita mengerti, harus kita sadari dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, seperti renungan yang saya kirim, takdirnya orang percaya itu Yeremia 29 ayat yang ke-11, bahwa Tuhan merancangkan di dalam kehidupan kita itu bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera yang membawa kepada masa depan yang penuh pengharapan. Artinya bahwa setiap masalah, setiap persoalan, baik itu secara umum terjadi maupun secara pribadi kita alami, adalah hal-hal yang sebenarnya bukan merupakan kecelakaan, tetapi merupakan damai sejahtera yang kesemuanya itu akan membawa di dalam kehidupan kita menuju ke masa depan yang penuh pengharapan. Ya, kita mau perhatikan beberapa ayat yang sudah kita baca, kita perhatikan beberapa bagian di sana. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Satu musim, satu masa. Dikatakan di sini Tuhan menutup langit dan tidak turun hujan. Saudara bisa bayangkan tumbuh-tumbuhan yang ditanam itu memerlukan air. Ya, dan salah satu sumber air yang diterima oleh manusia itu adalah hujan. Sehingga ada jenis-jenis tanaman seperti padi itu cocok ditanam di musim hujan, tetapi juga ada padi yang tidak memerlukan air terlalu banyak sehingga cocok ditanam di waktu tidak musim hujan. Artinya ketika tidak ada hujan, Allah menutup langit dan tidak ada hujan, maka akan terjadi sebuah masa kekeringan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita ingat peristiwa Ishak ketika berada di Gerar. Satu masa kekeringan yang terjadi, yang menimpa di
dalam kehidupan Ishak tidak hanya dialami oleh Ishak, tetapi seluruh orang di Gerar dan seluruh kawasan yang ada di Filistin waktu itu. Dan itu memang satu musim yang rupanya tiap tahun terjadi, tetapi rupanya tahun itu musim kemaraunya agak sedikit lebih panjang. Itu membuat masa tanam menjadi berkurang, ya. Dan saudara bisa bayangkan ketika mungkin masa tanam padi mungkin setahun bisa 3 kali, tetapi ini hanya 1 kali. Artinya ada 2 masa yang mereka lewatkan, 2 masa yang tidak menghasilkan, dan itu cukup membebani di dalam kehidupan ini. Dan Ishak ketika menyadari bahwa musim ini adalah musim kemarau yang panjang, ya, sehingga kalau boleh saya katakan tanahnya itu mulai mengeras seperti batu dan tidak mungkin tanah itu bisa ditanami benih, tidak bisa menumbuhkan tanaman, apalagi menghasilkan. Maka Ishak mulai berpikir untuk pergi ke Mesir, seperti yang pernah dilakukan oleh Abraham ketika di Gerar terjadi musim kemarau yang cukup panjang. Nah, pada waktu itu ketika Ishak hendak pergi ke Mesir sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan berfirman. Nah, ini luar biasa, bahwa di dalam setiap kesempatan dalam hidup ini, di tengah-tengah kesukaran dan tengah kesulitan, perhatikan dengan baik-baik, firman Tuhan selalu datang di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan selalu datang untuk menguatkan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan selalu datang untuk memberi petunjuk apa yang harus kita lakukan. Dan ini yang dialami oleh Ishak. Mengapa Tuhan harus berfirman kepada Ishak? Alkitab PL belum ada, Pak. Firman Allah yang tertulis belum ada, ya. Dan waktu itu juga bukan zamannya nabi-nabi di mana Allah berbicara memakai nabi. Tetapi Allah berfirman mengulang kembali yang pernah Allah sampaikan kepada Abraham, ya. Itu yang diajarkan oleh Abraham dan Allah menambahi lagi dalam kehidupan Ishak. Dan pada musim itu Tuhan berfirman kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir, tapi kamu tetap tinggal di Gerar, aku akan memberkati kamu. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Ketika Tuhan berfirman akan memberkati Ishak, apakah hari itu Ishak sudah terima berkatnya? Belum. Apakah hari itu keadaan Ishak sudah berubah? Belum. Apakah hari itu sesuatu yang ajaib terjadi dalam kehidupan Ishak? Belum. Ya. Firman tanpa perbuatan, dalam Yakobus dikatakan, itu mati. Tunjukkan kepadaku jika kamu iman melalui perbuatan-perbuatanmu, itu tunjukkan kepadaku. Nah, ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan Ishak. Ketika Tuhan berfirman, kamu tinggal. Dan dikatakan dalam ayat berikutnya, pada tahun itu mereka menuai 100 kali lipat. Artinya ketika Tuhan berfirman, aku akan memberkati kamu, Ishak memulai di dalam kehidupannya sebagai seorang petani untuk tetap bekerja. Ya, ini prinsip firman Allah. Orang yang bekerja adalah orang yang berhak untuk makan, orang yang berhak menerima gaji, orang yang berhak menerima berkat kalau bekerja. Kalau tidak bekerja, kalau malas, ya jangan harap berkat Tuhan itu turun. Ishak mulai dia melakukan yang dikatakan oleh Tuhan, aku memberkati kamu. Ishak sadar bagiannya Tuhan itu memberkati Ishak, bagiannya Ishak mulai menabur benih. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan berkata kepada Ishak, tinggal di Gerar, aku akan memberkati kamu. Ini menjadi sebuah kata-kata iman, kata-kata penyemangat, kata-kata janji yang Tuhan ucapkan yang pasti terjadi. Ketika Ishak mulai menabur, yang ada di dalam hati Ishak, yang ada di dalam telinga Ishak itu bukan tanah yang keras, bukan tanah yang tidak menghasilkan, tetapi yang ada di telinga Ishak, yang ada di hatinya Ishak, Tuhan memberkati di dalam kehidupannya. Ini luar biasa, ya. Tetap bekerja di masa yang sulit, tetap bekerja di masa yang sukar, tetap menabur di tanah yang kering.
Karena bagi Ishak ketika Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau, maka ketika Ishak menabur, Ishak percaya karena benih itu diberkati oleh Tuhan, maka benih itu akan tumbuh. Nah, ketika benih itu sudah ditabur karena Ishak percaya Tuhan akan memberkati, maka benih itu tumbuh. Dan Ishak juga percaya benih itu tidak hanya tumbuh 1 senti kemudian mati, tapi Ishak percaya bahwa benih itu tumbuh menjadi besar. Dan Ishak juga percaya pada akhirnya benih itu akan menghasilkan panen 100 kali lipat. Langkah saudara pertama, melakukan segala sesuatu dengan iman. Terus kerjakan dengan iman. Ya, ketika saudara melakukan sesuatu dengan iman dan terus kerjakan dengan iman, artinya yang membuat saudara kerjakan itu menjadi besar, yang saudara kerjakan itu menjadi diberkati, itu adalah iman saudara. Ketika orang percaya, ketika dia tidak mempunyai iman bahwa yang dia kerjakan itu diberkati oleh Tuhan, maka itu juga yang terjadi, tidak ada hasil, tidak ada yang berubah. Tetapi ketika kita beriman, apa yang kita kerjakan itu akan menjadi sesuatu yang diberkati oleh Tuhan. Ya, dari usaha yang kecil melebar menjadi sedang, melebar lagi menjadi besar, melebar lagi membuka cabang, melebar lagi semakin luar biasa. Nah, itu artinya bahwa yang kita kerjakan itu dikerjakan dengan iman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sikap kita ketika menghadapi segala sesuatu itu sangat berpengaruh. Ketika sikap kita ketika menghadapi musim yang tidak kita inginkan, musim yang panas, musim kemarau, musim yang sulit, dan kita mengatakan bahwa musim itu musim yang sukar, musim yang sulit, ingat baik-baik. Ketika saudara mengimaninya, maka itu yang saudara terjadi. Iman itu menyangkal keadaan yang kelihatan oleh mata. Iman itu menyangkal situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena ketika beriman, kita meyakini bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar dari masalah yang sedang terjadi. Kita beriman, kita mengakui bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar dari musim yang sedang terjadi. Dan ketika kita mengimani seperti itu, kita tidak pernah pesimis, kita tidak pernah menjadi lemah, tetapi kita kuat. Kita tetap bekerja dengan rajin, kita tetap melayani dengan giat, kita tetap melakukan segala sesuatu yang menjadi bagian kita dengan luar biasa. Karena kita percaya pada waktunya kita akan menuai 100 kali lipat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini jika saudara mengalami situasi dan kondisi yang sulit, jangan lihat dengan mata saudara, tapi lihatlah dengan imanmu. Lihatlah dengan imanmu bahwa Yesus sanggup mengubah, sanggup memberkati, sanggup membuat engkau menjadi besar, sanggup membuat engkau melebar ke kanan, ke kiri, ke muka, ke belakang menjadi besar. Dan ketika itu terjadi, setiap hari yang saudara lakukan, saudara akan selalu optimis, saudara akan selalu giat. Dan kita percaya pada masanya, pada waktunya, ketika Tuhan melihat kesetiaan kita berluar biasa, Tuhan akan mengubah semuanya menjadi baik.